Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang kesiapan kita selaku TPP untuk persiapan pemutakhiran data IDM tahun 2023. Jadi teman-teman, sebelum nanti kita melakukan fasilitasi keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM, sebaiknya kita membekali diri kita tentang apa itu IDM. Baik teman-teman, kita nanti akan belajar bersama dengan pemantik yang luar biasa, salah satu leader SDGs yang dimiliki oleh Kementerian Desa. Beliau adalah Kang Imanuddin ST, TPP dari Kecamatan Baturaden. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sore ini kita akan belajar bersama tentang Indeks Desa Membangun tahun 2023. Jadi teman-teman perlu kami sampaikan, nanti akan ada 2 materi dari Kang Iman keterkaitan dengan kesiapan kita dalam memfasilitasi pemutakhiran data IDM. Hari ini ada pengantar teori dan besok kita akan praktek dan tetap akan dipandu oleh pemantik kita yang luar biasa. Kang Iman sudah siap? Sudah, Mbak. Iya, monggo Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bertemu kembali di acara kita di Sambel Desa. Dan saya secara pribadi mohon maaf dan mohon izin untuk berkenan saya memberikan materi kaitan dengan share dan care perihal Indeks Desa Membangun IDM, karena kita ketahui bahwa nilai IDM baik itu skor ataupun status desa itu berpengaruh terhadap perolehan daripada dana desa di setiap desa. Dan kita ketahui bahwa IDM ini sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai pendamping dan juga pemerintah desa apa yang harus dilakukan di tahun berikutnya. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah itu bentuk bagaimana saya mengedukasi diri dalam hal implementasi advokasi terhadap hasil rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tentunya ini adalah terkait dengan data-data yang telah diberikan. Dan nanti pada endingnya tadi saya sampaikan bahwa hasil dari IDM itu ada 2 rekomendasi, yaitu super prioritas dan prioritas. Jadi mohon pemerintah desa, pegiat desa, BPD, apalagi kita sebagai pendamping, bahwa itu adalah potret apa yang kita lakukan selama bekerja dalam 1 tahun dan akan dipotret dalam IDM. Izinkan saya untuk membuka materinya. Indeks Desa Membangun atau IDM ini adalah materi yang saya sampaikan. Oke, ini akan menjadi sebuah guidance bahwa kita itu punya tugas yang sama, bahwa kita sebagai pendamping telah ada di Undang-Undang Nomor 6 2014, dan saya mohon seluruh pemerintah desa yang di dalamnya ada organik baik kepala desa, baik itu perangkat desa, dan kita sebagai pendamping desa dari seluruh jajaran dari mana sampai dengan PLD, juga ada BP dan masyarakat, tidak usah khawatir bahwa itu kita sudah jelas ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014. Sikapilah itu menjadi sebuah edukasi diri kita menjadi dikenal sama masyarakat, dan ini menjadi kehadiran kita agar kita lebih baik. Berikutnya adalah apa itu indeks ya. Indeks Desa Membangun IDM ini adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa atau indeks ketahanan lingkungan. Jadi di dalam indeks Desa Membangun, kalau kita kadang-kadang kita wajib memberikan hal ini pemahaman yang sama terhadap diri kita sendiri, terhadap pemerintah desa, terhadap BPD, dan terhadap supradesa. Kadang-kadang itu bisa supradesa, apa sih itu IDM gitu ya.
Nah, ini ya kan menjadi hal yang padahal IDM itu Permendesa dikeluarkan pada tahun 2016. Berarti kalau kita 2023 cukup lama ini ya. Ini hampir 7 tahun ya kita akan berkecimpung dengan IDM, dari mulai indeks desa yang sangat tertinggal, berkembang, maju sampai dengan mandiri. Nah, kompositnya itu ada 3, yaitu IKS, IKE, dan IKL. Nah, landasan hukumnya ini udah jelas gitu ya. Kalau ada sih IDM itu dasarnya apa gitu. Nah, gitu udah mulai gitu. Kita menguatkan diri karena ini adalah bentuk advokasi kita. Advokasi kita bahwa IDM itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dan rigidnya adalah Permendes Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Bangun. Tentunya bagi rekan-rekan saya yang kemarin telah melakukan sebuah kegiatan sertifikasi, pasti ini akan ditanya landasan hukumnya apa tentang IDM. Nah, ini saya sedikit memberikan guidannya, oh ternyata ini. Nah, begitu juga biasanya oleh pemerintah daerah akan ditindaklanjuti, baik itu oleh surat edaran dari Sekda ataupun dari Bina Pemdes, dari DPMD atau Desa Pemdes, pasti akan mengarah ke sini. Selanjutnya adalah tujuan Indeks Desa Membangun ya, IDM. Ini adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. Artinya di sini adalah potret gitu ya. Tadi saya sampaikan di awal adalah ini potret. Potret bagaimana kita sebagai pendamping, bagaimana desa selama 1 tahun itu telah dikucurkan sebuah belanja dana desa itu sampai bermiliar-miliar gitu ya. Potretnya seperti apa sih gitu. Oh, ternyata nanti akan terjadi sebuah status kemajuan dan kemandirian desa. Di sini bukan artinya menjadi desa mandiri, bukan, kemandirian desa. Di sini berarti ada sebuah pemenuhan yang harus dipenuhi oleh desa dalam bentuk tadi rekomendasi di subprioritas dan prioritas. Nah, berikutnya adalah menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Nah, ini ngarahnya ke situ. Apalagi kita di backup dengan adanya Permendes 21 tahun 2020 tentang SDGs desa. Jangan sampai gitu ya data-data SDGs yang kita ketahui bersama, ada 4 jenis kuesioner yang harus dikerjakan oleh desa, yaitu kuesioner individu, keluarga, RT sampai desa. Dan itu akan dipakai. Kenapa? Nanti sedikit saya buka di dalam IDM tahun 2003 kuesioner isiannya itu hampir ribuan, dan itu makin banyak itu dan makin rigid. Contohnya nanti ada tentang template stunting. Template stunting itu saudara kita KPM itu betul-betul berfungsi, berguna, data itu akan dibawa ke desa. Kenapa? Di dalam template stunting itu ada data rematri gitu ya, remaja putri, ada data catin. Ini bukan pada penuangan jumlah lagi, tetapi nanti sampai ke BNBA. Jelas itu ada nama, alamat, jenis kelamin gitu ya, tanggal lahir, terus keterangannya seperti apa. Dan ini adalah sangat-sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada Dirjen PDP yang telah sama-sama mensinergiskan hasil-hasil pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan status kemajuan dan kemandirian desa? Ini adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi, baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Nah, ini kan sudah ketahuan kan, bahwa kita ketahui tadi bahwa dalam status kemajuan kemandirian desa, ini kalau dituangkan dalam bentuk yang lebih viral itu tadi ada sebuah penentuan ke status desa. Karena apa? Nanti ini akan menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan desa. Contoh, tadi disebutkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi subprioritas dan prioritas. Contohnya, kalau kita ketahui bersama bahwa di IDM itu
berapa jumlah lapangan yang tersedia di desa itu. Itu kalau yang kemarin itu minimal 6 itu ya. Tapi jangan sampai kita jawabnya ada itu lapangannya apa papan catur lah ya, enggak. Bukan, maksudnya bukan seperti itulah gitu. Artinya itu ya lapangan yang di mana di situ bisa berkumpul seperti orang-orang untuk mengaktualisasikan diri, bertemu, apa namanya ya, macam kayak lapangan badminton gitu ya, terus bola voli, lepas sepak bola gitu, seperti itulah. Nah, maupun kebijakan pembangunan desa. Nah, itu tadi telah disepakati bahwa di rekomendasi itu misalnya desa ini di dalam IKL-nya itu mitigasi bencana adalah berapa jumlah itu ya, jumlah alur evakuasi gitu. Nah, jumlah alur evakuasi otomatis kan itu akan menjumlahkan berapa sih mitigasi yang menunjukkan alur evakuasi itu sendiri. Misalnya titik kumpulnya di lapangan gitu ya. Nah, untuk menuju ke lapangan itu berapa sih jumlahnya gitu. Nah, itu sehingga ini ternyata harus dibangun jalan menuju ke titik evakuasi, titik kumpul itu harus mudah dijangkau oleh masyarakat, tempat mudah, baik itu untuk kaum disabilitas menuju ke tentunya ini akhirnya berpengaruh pada sebuah kebijakan pembangunan yang tadinya mungkin visi misi buat kayak gini ya, ternyata telah dipotret dalam 1 tahun ternyata desa kita, desa A itu oleh desa ini loh yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak usah merencanakan dan melaksanakan hal yang tidak direkomendasikan, tetapi laksanakan dulu bentuk rekomendasi itu. Karena kalau nanti tidak dilaksanakan, maka di tahun berikutnya pun akan muncul rekomendasi itu. Nah, indeks desa membangun ada 500 desa yang kita tadi sampaikan. Pertama adalah yang paling bagus, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan sangat tertinggal. Dan sedikit saya buka pengalaman saya bahwa pada saat saya datang di tahun 2017 gitu ya, desa kami itu 12 ada 2 desa berkembang dan 1 desanya masuk ke desa mandiri. Terus saya pelajari ini kok di dekat ibu kota kabupaten hanya 30 menit ada desa berkembang, ini apa sih yang kurang gitu. Ini saya pelajari, alhamdulillah dari tahun berikutnya menjadi 1 desa mandiri, 11 desa maju, dan 2 tahun berikutnya ada 2 desa mandiri, sisanya adalah 10 desa maju, dan ternyata tahun 2022 kami mendapatkan ada 6 desa mandiri dan 6 desa maju. Selanjutnya adalah siapa saja stakeholder yang terlibat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya teman-teman pendamping, baik itu tingkat PLD, pendamping desa dan kecamatan, kabupaten, sampai dengan paling atas itu di tingkat nasional gitu ya. Nah, di sini pendamping lokal desa itu mendampingi perangkat desa. Dan saya pun mewanti-wanti pada diri saya sendiri ataupun kepada Mendi saya, PLD, kebetulan kami punya 3 PLD, panjenengan itu wajib mendampingi pada saat perangkat desa itu melakukan sebuah inputting atau bagaimana data-data akan diolah masuk dalam proses indeks desa pembangunan. Dan jangan sampai kehadiran desa itu panjenengan tidak ada. Yang kedua adalah pendamping desa, mendampingi kecamatan sebagai verifikator. Jadi harus dijelaskan juga bagi rekan-rekan saya ataupun saya pribadi, ini harus dijelaskan gitu ya. Kok ini desa ini seperti ini gitu. Jadi pada saat nanti di musrembang kecamatan itu siapa tahu ada intervensi-intervensi yang tidak bisa terbiayai oleh desa dan itu dibutuhkan dalam
suatu capaian kemajuan desa, maka bisa. Oh iya, saya lupa itu Pak Samad bisa nanti ngendikan bahwa oh desa itu ini yang dibutuhkan, karena kemarin pada saat kami bersama-sama di approach-nya itu IDM desa Anda itu Pak Kades kurangnya ini. Jadi itu aja yang diusulkan. Nah, disitulah terjadi sebuah kolaborasi, sinergitas, sama-sama menuju pada sebuah kemajuan desa, sehingga intervensinya itu sesuai dan tepat sasaran. Nah, dan saya yang saya hormati rekan saya di atas saya, TA Kabupaten, itu pun mendampingi Dinas PMD dan Bapeda pada level pemerintah kabupaten sebagai verifikator. Secara teknis, monggo lah itu ranahnya pihak kabupaten. Tapi bagi saya yang di kecamatan, itu tentunya harus sinergis. Kita semua berbagi peran. Karena kebetulan saya ada dua pendamping desa di kecamatan. Ya, yang keempat adalah TA provinsi. Ya sudah pada level provinsi verifikator dan terlihat di desain PPMD, dan tentunya nanti akan sebuah bentuk penetapan SK tentang status desa sekitar 35.000 nanti biasanya di bulan November. Nah, berikutnya adalah apa saja komponen IDM. Nah, ini yang harus diperhatikan itu ya. IDM terdiri indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Jadi yang kita kenal adalah IKS, IKE, IKL atau IKLE, yaitu lingkungan ataupun ekologi. Kita kunci bahwa komponen yang ada di IDM itu ini IKS, IKE, IKL. Jadi kita sebagai pendamping harus wajib mentransferkan, mengedukasi bahwa di IDM itu adanya ini. Jangan sampailah kita sejak adanya Permendes tahun 2016 itu kita nggak tahu IDM itu isinya apa saja. Nah, indeks ketahanan sosial terdiri dari, jadi mohon maaf gitu ya, yang saya hormati Bapak Ibu ataupun rekan-rekan pendamping desa, pemerintah desa, APG desa, bahwa indeks ketahanan sosial terdiri dari satu dimensi modal sosial. Indikatornya adalah solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk secara sosial. Ini seperti tadi kemarin ya Mbak Tias, capaian SDGs yang ke-11 sebetulnya. Nah itu, jadi ini haruslah nggak ada deh semuanya itu beliau pimpinan di atas kita itu sudah begitu bijak. Kita sikapi sesuatunya itu dengan analog, jangan pinter bernarasi tapi analognya nggak ngena gitu. Apalagi sekarang itu udah nggak ada TV itu lagi ya, adanya TV-nya TV analog gitu ya, digital lah gitu. Karena kalau udah bicara analog pasti itu keluarnya angka-angka gitu kan, angka-angka yang akan berbunyi bukan sebuah narasi, nanti akan berbanding antara pandai dan pintar gitu ya. Yang kedua adalah dimensi kesehatan gitu ya. Ini adalah indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan. Karena saya pernah menemui gitu, masa sih di desa ini yang jaminan kesehatannya hanya sekian gitu. Coba deh PNS-nya ada berapa gitu, AS-nya ada berapa. Saya yakin kalau ASN dalam ini PNS itu pasti punya. Kebetulan saya juga mohon maaf saya juga punya gitu ya. Satu adalah kesehatan, satu tenaga kerja gitu. Nah, kenapa? Masa sih di sini PNS sekian, PNS nggak punya ini ya. Nah, ini kan kita harus cermat gitu ya. Kita sebagai pendamping pada saat kita mendamping khususnya PLD gitu, mohon maaf saudara saya yang PLD harus cermat. Karena apa? Itu adalah fotonya kita bersama. Panjenengan safe protect bagus, otomatis ke atasnya bagus. Begitu juga sama, yang di atas juga harus ngayomi, mengedukasi, memberikan solutif yang smart secara aplikatif dan teknis gitu. Jangan hal yang lain gitu ya.
Yang ketiga adalah dimensi pendidikan, indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah. Biasanya ini adalah berapa sih jaraknya gitu ya. Ada seperti itu kan. Ada nggak sekolah ini gitu ya, SMP, SMA ataupun SD ataupun apa. Terus akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan ini, misalnya ada nggak perpustakaan di desa. Yang keempat adalah dimensi permukiman, yaitu indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah indeks ketahanan ekonomi. Indeks ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi dengan satu, indikator keragaman produksi masyarakat desa. Nah, kalau saya masih ingat itu, kalau di dalam alokasi kinerja desa, ada nggak inovasi desa? Gitu. Saya masih ingat itu. Ini sebetulnya untuk menjawab indikator keragaman produksi masyarakat desa. Karena apa, nggak mungkin lah ya, di desa itu nggak punya inovasi yang berpengaruh pada sebuah perubahan pemberdayaan dan perekonomian di desa tersebut gitu. Yang kedua adalah tersedia pusat pelayanan perdagangan. Nah, itu kita ingat ya, kalau jumlah tokonya sekian gitu ya, di manual booknya itu namanya itu adalah pertokoan itu. Kalau satu 10 itu ya. Terus akses distribusi atau logistik. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan. Ini biasanya pertanyaannya adalah baik itu bank swasta atau bank milik pemerintah, itu BUMN itu ya, ataupun ke BPR gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita kan punya BUMDes gitu. Kalau BUMDesnya itu punya layanan di situ, berarti kan bisa untuk menjauh ke arah sini gitu. Karena saya masih ingat, biasanya kita sebagai pendamping, saya masih ingat itu adalah mendata. Ini bank-bank ini adanya di mana gitu ya. Oh, di sini letaknya di sini. Ada Pegadaian enggak? Oh, ada di sini kayak gitu. Terus lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Terus indeks ketahanan lingkungan ekologi. Indeks ketahanan lingkungan teknologi dari dimensi ekologi dengan indikator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tangkap bencana. Jadi di kualitas lingkungan itu ada nggak ada pencemaran, potensi rawan bencana, tangkap bencana, ini yang nanti hanya ke mitigasi bencana. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan IDM? Nah, sedikit saya buka bahwa di dalam prosedur pelaksanaan IDM itu nanti kita ada sebuah engine gitu ya dari Kemendes itu, kalau udah dikasih nanti website seperti apa, kita masukkan di login gitu ya. Loginnya itu nanti ada password tersendiri gitu ya, username-nya sendiri gitu ya. Nanti baru kita lakukan sebuah penginputan. Nah, bagaimana cara login IDM? Nanti akan ada, ini sedikit saya buka gitu ya, nanti ada buka aplikasi IDM melalui websitenya, yaitu http://idm.kemendesa.go.id. Nanti dimasukkan username dan password gitu. Nah, bagaimana cara mengganti password nanti akan lebih detail di slide-nya gitu ya. Saya kasihkan ini ada dulu. Siapa yang berwenang? Nah, ini yang harus dipahami kita bareng-bareng. Siapa yang berwenang menginput kuesioner IDM? Jangan sampai kita pendamping itu adalah pelaksana teknisnya. Perangkat desa didampingi oleh pendamping lokal desa. Ya, artinya sih fleksibel lah ya di lapangan gitu. Nah, misalnya perangkat desa gitu ya. Oh, kemarin misal gitu. Oh, Mas, kemarin aku udah ada nginputin gitu. Coba dicek dulu ada yang salah gitu. Nah, seperti itu. Kalau emang oh, ini kemarin udah aku masukin nomor ini, tapi aku masih bingung yang nomor ini belum aku paham gitu. Nah, makanya sebelum sampai ke sistem engine oleh CNPDP itu dituntun menggunakan template gitu ya, berbasis dengan Excel gitu. Selanjutnya apa saja bagian-bagian dalam kuesioner? Nah, ini adalah identitas petugas ya. Di sini identitas petugasnya siapa gitu ya. Terus dilengkapi dengan identitas petugas, pengisi kuesioner terdiri nama, tanggal pengisian, nomor telepon, HP dari tugasnya. Gitu. Identitas desa, di dalamnya dilengkapi dengan identitas informan.
siapa yang memberikan data-data itu? Sebagai informator, sebagai perangkat desa. Di dalamnya nanti ada informasi umum mengenai desa, mulai dari lokasi, informasi kepala desa, jajaran, serta informasi umum lainnya. Karena sampai itu ada template-nya, sekarang ada staf desa itu ya, staf desanya itu diketahui jumlahnya sekian sih perangkat desanya gitu ya. Siapa aja sih gitu ya. Nah, ini harus terisi. Kalau dulu mungkin di tahun 2022 itu baru jumlah gelondongan sekian, tapi kalau sekarang terima kasih sudah dilengkapi ke BNBA-nya. Apa saja bagian-bagian dalam kuesioner? Itu ada data geografi, topografi, dan demografi. Bahwa kita ketahui bersama bahwa data-data ini contoh kayak geografi gitu ya, di data dari BPS gitu ya. Itu kan ada luas. Kadang-kadang kemarin itu ada kesalahan di satuan gitu ya. Ada yang satunya pakai hektar, ada satunya pakai kilometer persegi gitu. Dan ini kan harus cermat, kita ikutin aja di sistemnya, kita baca oh ini satuannya, ikutin aja satuannya gitu. Nah, terus dilengkapi dengan pengisian, ada luas wilayah desa, ada hutan pada desa itu sendiri gitu ya, jenis wilayah desa pada data topografi, jumlah total. Nah, ini harus disikapi bareng-bareng tentang demografi, jangan sampai kopas gitu ya. Kadang-kadang itu udah buru-buru aja kopas ya, taunya 1 hari 2 hari aja selesai deh. Kita kan harus hati-hati karena apa? Ada data yang dinamis itu. Contohnya jumlah penduduk, dipastikan jumlah penduduk itu yang tertuang di dalam administrasi kependudukan yang ada di desa. Jadi kalau itu udah pindah, ya kalau kita harus jelas, sumbernya harus jelas gitu ya. Kalau itu baru katanya gitu, itu ya nggak pas lah gitu. Karena apa? Ini adalah menjadi tugas bersama, khususnya di pemerintah desa, pastikan warga yang ada di desa itu terdata dengan baik. Makanya saya terima kasih sekali oleh Kementerian Desa adanya pendataan SDGs gitu ya. Ya walaupun dengan berbagai cara gitu ya, dengan sebuah trouble gitu ya, ya kami mohonlah apa yang menjadi sebuah troubling gitu ya segera diselesaikan, karena sekarang kita dalam bermain di dalam data gitu ya. Selanjutnya adalah jumlah perempuan, jumlah laki-laki. Kenapa di dalam jumlah penduduk itu ya sampailah karena ada yang mati gitu ya, meninggal ataupun lahir, pasti setiap tahunnya berbeda. Maka biasanya data-data ini kan kalau diambil di data posyandu itu ya, apalagi bidang desa ataupun ke kader pembangunan manusia, pasti akan lebih valid datanya. Apa saja berikutnya dari dimensi sosial, yaitu data kesehatan dari data ketersediaan sarana kesehatan. Nah, ini yang sering kita jumpai gitu ya dalam proses tindak lanjut rekomendasi dari sebuah IDM itu. Di dimensi sosial itu jarang gitu ya, jarang sekali, harus eksekusinya itu kurang kencang gitu ya. Contoh bagian kesehatan dari ketersediaan sarana kesehatan. Nah, ini kan bisa lah ya, contohnya ya kesehatan di posyandu, di PKD gitu ya. Terus ada nggak di desa tersebut ada tempat praktek dokter, bidan, apotek, berapa jumlah tenaga kesehatan gitu. Selanjutnya adalah di dimensi ekonomi, ini dilengkapi dengan data terkait keragaman penduduk masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi logistik, akses lembaga keuangan, kerja lembaga ekonomi dan wilayah. Terakhir adalah dimensi ekologi, dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan dan potensi bencana. Di sini kan kalau di dimensi ekologi itu kan basisnya kalau di data SDGs itu di kuesioner RT. Itu kan ada beberapa pertanyaan gitu kan, apa dalam setahun ini terjadi bencana apa gitu ya di RT itu. Nah ini jadi kan bisa membantu ke arah sana gitu, jangan data yang lalu gitu ya tidak tiba-tiba diklaim untuk data yang tahun berikutnya yang sudah sebenarnya itu sudah tidak ada gitu ya. Apa saja bagaimana dalam berikutnya dalam kuesioner adalah aktivitas desa.
dilengkapi dengan data terkait persediaan pendamping lokal desa. Jadi jumlahnya ada berapa gitu ya. Ada berapa sampai dengan namanya gitu kan. Nah, jumlah pendamping lokal desa di kecamatan, itu jumlah anggota kader pembangunan masyarakat desa yang aktif gitu ya. Jumlah anggota tim perumusan RPJMDes yang aktif. Makanya ada template kaitannya dengan Musdes gitu ya. Itu sampai siapa yang hadir selama 1 tahun itu, dan itu berbasis BNBA. Sebetulnya saya membaca adalah sebetulnya di desa X itu kalau Musdes siapa sih yang hadir, siapa sih yang orang yang selalu hadir, dan unsurnya dari mana, itu nanti akan ke arah sana. Apa saja bagian berikutnya adalah di sumber pendapatan desa, dilengkapi dengan data terkait PAD, ini adalah di template-nya APBDes. Di bawah di dalam template-nya APBDes, itu baik tahun 2022, tahun 2023, itu kita ingat pada saat kita penyusunan RKPDes, itu kalau saya nuntunya mendampingi desa itu berbasis Excel gitu ya, formatnya di Permen 2120, itu kegiatan belanja X gitu ya, ini mendukung capaian SDGs berapa, dan itu nanti akan kepakai. Selanjutnya, aset dan kekayaan desa dilengkapi dengan data terkait aset dan infrastruktur yang ada di desa, dan tanah, bangunan kantor desa. Kan ada pertanyaan, apakah desa ini memiliki balai desa? Apakah di sini punya pasar gitu ya? Apakah ada pasar hewan gitu ya? Semakin lengkap, berarti desa itu memiliki sebuah kemajuan dalam pembangunan di desa tersebut. Total belanja APBDes ini dilengkapi dengan data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Berarti tahun 2022, tahun 2023. Ini bisa kalau tahun 2002 atau 2023, untuk lebih detailnya itu bisa ngambil di laporan penganggaran di APBDes, itu di 1C. Ya, itu kan ada 1A, 1B, 1C. Ini kita ngambilnya 1C yang biasanya kita pakai sebagai basic data dalam pengunggahan APBDes di MonFDD. Nah, itu. Selanjutnya adalah pengisian terhadap jarak, waktu, dan biaya desa, kecamatan, kabupaten. Saya itu paling jauh sekitar waktu itu 20 menit lah ke kecamatan. Ke kabupaten paling jauh yang 45 menit dari ujung desa, karena di kami itu 6 ada di dataran tinggi gitu ya, dan udah penyangga wisata Batu Raden di bawah kaki Gunung Slamet. Kalau yang 6 itu sudah menjorok ke dataran rendah, malah udah separuh itu masuk ke wilayah perkotaan, karena kecamatan saya dengan Batu Raden dengan kecamatan Purwokerto Utara itu terjadi irisan wilayah yang berhimpitan, jadi dekatlah itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara merubah data IDPN, namun sudah teraplikasi. Nah, ini nanti akan dilanjutkan untuk besok. Itu dulu Mbak Tias yang bisa sampaikan, pengetahuan apa yang harus kita persiapkan, sebuah pemahaman bersama bahwa IDM ini mempunyai sebuah output terhadap kita, terhadap hasil kerja kita di dalam pendampingan, juga terhadap desa. Outcome-nya adalah sebuah tindak lanjut yang harus diselesaikan dalam bentuk rekomendasi, yaitu super prioritas dan prioritas. Demikian Mbak Tias yang bisa sampaikan. Kami mohon maaf karena cuaca tadi hujan, mendung, dan sekali lagi saya mohon maaf. Itu aja. Terima kasih Mbak Tias, saya kembalikan. Iya, terima kasih banyak Kang Iman, luar biasa teman-teman. Jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Kang Iman. Siapa sih yang berperan untuk memutakhirkan data IDM tahun 2023? Jadi semua punya peran. Cuma keterkaitan dengan peran itu harus ada yang
ada yang memfasilitasi dan menjembatani. Jadi artinya meskipun semua peran, tapi tetap nanti yang menjadi pelaku utama untuk pemutakhiran data seperti yang disampaikan oleh Kang Iman adalah pemerintah desa itu sendiri dengan didampingi oleh pendamping lokal desa, secara berjenjang akan diverifikasi oleh pendamping desa dan nantinya data akan bermuara kepada DPMD kabupaten masing-masing. Baik teman-teman, nanti kita akan berdiskusi, masih ada waktu sedikit, tapi yang jelas materi hari ini adalah pengantar. Sebuah teori yang saya yakin teman-teman belum mendapatkan pelatihan keterkaitan dengan pendataan IDM maupun pemutakhiran IDM di setiap tahunnya secara reguler. Karena apa? Karena selama ini ketika kita ditugasi untuk melakukan pendampingan pemutakhiran data IDM, ya kita secara otodidak melakukan pendampingan tanpa ada bekal yang mungkin bisa kita jadikan referensi untuk mendampingi desa. Tapi apapun itu bukan menjadi halangan, karena yang jelas pendamping desa itu luar biasa. Kementerian punya anak-anak yang luar biasa, punya teman-teman yang luar biasa, yang punya kreativitas dan punya integritas tinggi untuk mensukseskan pendataan maupun pemutakhiran IDM. Baik, nanti kita akan diskusi sebentar, Kang, masih ada waktu. Jadi mungkin nanti juga bisa mewakili teman-teman apa yang kami sampaikan di sini bersama Kang Iman, karena kita punya pola yang berbeda sekarang teman-teman yang ada di forum ini maupun yang ada di forum YouTube-nya Sambel Desa. Perlu kami sampaikan, pola dan konsep kita saat kita belajar bersama-sama di Sambel Desa berbeda. Kalau dulu teman-teman bisa langsung masuk melalui link Zoom-nya Sambel Desa, tapi sekarang beda konsep. Jadi teman-teman harus masuk melalui aplikasi Interskill dulu untuk mendapatkan link Zoom-nya. Saya yakin teman-teman yang punya greget untuk semangat belajar, tidak ada yang kesulitan untuk masuk di sini. Jadi nanti teman-teman tetap bisa mengikuti interaksi langsung aktif di sini di media Zoom, cuma pola dan konsepnya berbeda karena teman-teman harus melalui aplikasi Interskill dulu untuk masuk ke sini. Baik, Kang Iman, mungkin kita juga mewakili teman-teman yang ada di sini. Ada pertanyaan, tapi kita kasih kesempatan dulu bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada Bang Nurul yang sudah open kamera, mungkin bisa bergabung dengan kami keterkaitan dengan IDM yang sudah disampaikan oleh pemantik kita yang luar biasa. Monggo, Bang Nurul. Open mic dulu ya, open mic dulu. Sebentar kita bantu dari sini atau ya, sudah? Ya. Ya Mbak, makasih Mbak Tias. Yang jelas ini akan menjadi pekerjaan kita di lapangan. Dan kebetulan untuk kecamatan saya belum melakukan IDM ini masih sibuk dengan APBDes-nya ini. Jadi ikut derek mawon lah nanti hasilnya, nunggu perkembangan lebih lanjut. Ini juga baru bisa masuk di skill ini tadi juga tanya-tanya sama Pak Dekocol. Mulai kemarin nggak bisa masuk soalnya. Gitu aja. Terima kasih. Salam kenal dari Jombang. Iya, Bang Nurul. Jadi teman-teman memang saat ini sedang menyelesaikan tugas di penyelesaian tahun kemarin keterkaitan dengan serapan dana desa tahun 2022 kemarin. Bahkan ada teman-teman yang untuk upload perubahan APBDes di Monef DD-nya masih banyak yang terkendala. Jadi memang kita masih punya banyak tugas untuk menyelesaikan yang tahun 2022 kemarin. Tidak ada masalah, dan keterkaitan dengan IDM juga ini adalah persiapan mandiri kita, karena bagaimanapun juga alur tahapan pendataan dan pemutakhiran data IDM itu akan kita mulai di bulan depan. Sebelum kita mulai, kita bekali diri dulu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di sini juga ada Bang Gamal, bisa langsung open mic Bang. Persiapan kita untuk pemutakhiran data IDM. Oke, makasih Mbak Tias. Ya. Selamat sore, Abang Mentor. Sore Bang. Ini kita kan baru proses penyelesaian APBDes. Kita udah 2 desa dampingan udah
masuk ke rekening desa dananya. Masuk pada persoalan IDM, kalau tadi mendengar penjelasan Kang Iman, udah jelas kayaknya. Tetapi yang jadi persoalan adalah kendala yang dihadapi itu dari tahun ke tahun. Kami kesulitan terkait desa pemekaran, kan. Jadi ada desa dampingan saya, satu desa itu dimekarkan menjadi 2 desa. Nah, kendala yang kami hadapi adalah terkait jarak dan adanya fasilitas di desa. Misalnya kantor-kantor atau fasilitas kesehatan. Nah, yang pasti kan yang dirugikan adalah desa yang baru dimekarkan. Kalau desa induknya kan fasilitasnya udah ada. Nah, yang nggak ada kan desa yang baru dimekarkan. Maka status desa itu sudah 2 tahun terakhir ini nggak bisa berubah, Kang. Yang saudaranya di sebelah sudah berubah jadi desa maju, tetapi yang desa yang dimekarkan masih berkembang terus, Kang. Kita mau coba main-main di data kan nggak mungkin. Nanti kita bikin data abal-abal dong. Nah, misalnya gini, Kang, jarak menuju ke fasilitas kesehatan. Kan desa nggak ada, Kang. Di desanya ada fasilitas kesehatan? Nggak ada. Karena desa itu baru dimekarkan. Kemudian jarak ke fasilitas itu, ke paskesnya gimana? Ya, sekian meter. Nah, ini jadi persoalan yang kami hadapi. Terus juga terkait fasilitas pendidikan. Yang namanya desa baru dimekarkan kan otomatis nggak mungkin. Jarak pemisahnya kan hanya jalan desa. Dibagi di tengah jalan, nah, desa kanannya, desa kirinya. Jadi kan yang kasihan kan desa yang baru berkembang ini, yang baru dimekarkan. Ya otomatis yang seharusnya pada saat sebelum dimekarkan mereka masih sama. Nah, ini menjadi kendala kami di lapangan. Seperti apa kita mau merubah itu? Apakah kami harus menyamakan datanya dengan desa induk? Misalnya di desa yang baru dimekarkan terkait vaskes, oh ada. Padahal kan nggak ada. Yang ada kan di desa sebelahnya. Gitu. Nah, ini jadi persoalan, walaupun jarak itu mungkin hanya 1-2 meter sebagai pemisah. Nah, ini menjadi kendala di wilayah dampingan kami, di kecamatan kami. Ada 4 desa yang sebelumnya cuma 2 sudah dimekarkan menjadi 4. Walaupun jarak itu mungkin hanya 1-2 meter aja, Kang. Kira-kira adakah solusi yang lain, Kang? Sementara itu loh, Matias. Iya, adakah solusi yang lain selain abal-abal ya? Baik, ini perlu ini pelajaran juga bagi kita. Jadi luar biasa teman-teman pengalaman punya punya hal yang disampaikan di forum ini. Mari kita belajar bersama dan bahas bersama, Kang Iman. Terima kasih Om Gamal. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, adakah puskesmas gitu ya di desa X, di desa yang kita lagi di samping? Memang tidak ada, jawabannya tidak ada. Tapi berapa jarak ke puskesmas? Ya udah dihitung aja. Jaraknya berapa? Pakai Google Map. Lebih tajam kita patokannya itu berarti di balai desa. Karena apa? Ada itu beberapa, jadi ada namanya desa Pamijen. Itu kalau ke SMP negeri itu di tetangga desa namanya desa Rempang. Tetapi ada sekolah madrasah sanawiyah itu juga di desa tetangga di Kebumen. Itu bersebelahan. Nah, udah diukur aja yang terdekat yang mana, itu yang dijawab. Desa itu nggak ada, nggak punya. Tetapi dia punya kelebihan yang lain. Alhamdulillah tahun 2022 bisa jadi desa mandiri. Jadi di mandiri itu tidak mesti harus itu dipenuhi semua, tetapi itu tadi
ada sebuah rekomendasi yang nanti diperoleh oleh desa. Kalau itu bunyinya seprioritas, maka itu diprioritaskan. Harus diselesaikan oleh desa. Nah, ini yang tugas kita bareng-bareng dalam mengadvokasi desa. Ini loh Pak Kades, ini loh Ketua BPD, ini yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kalau itu ke sana, tapi ini kita dituntut ini kebutuhannya. Makanya nanti hal semacam itu kan di tingkat pendamping desa kecamatan kan sebagai verifikator mendampingi kecamatan kan. Nah, kekurangannya itu karena akhirnya pihak kecamatan dalam ini binwasnya, kecamatannya kan tahu, oh ternyata desa yang dimekarkan itu nggak ada SD-nya. Walaupun SD-nya dekat, otomatis kan itu sudah papan sampai ke atas. Nah, kita dorong Pak Camat ini solusinya ada kebutuhannya ini. Walaupun itu ke desa sebelah jaraknya dekat, tetapi ada sebuah keinginan, ini rekomendasinya, mohonlah untuk diberikan solusi. Nah, sehingga di tahun berikutnya, karena itu tadi kan ada sebuah intervensi kan, intervensi terhadap anggaran kan. Nah, disitulah Kamal solusi yang bisa saya berikan. Dan ada sih yang tadinya itu desa di tempat saya itu puskesmas 1, puskesmas 2 itu di satu desa. Padahal desanya itu yang separuh ke atas, separuh ke bawah. Sekarang dengan adanya kondisi itu, beliau Pak Camat melobi kepada Pemda dan juga kepada pemerintah desa dan BPD, tolonglah itu tanah inilah mau kami tempatin untuk kebutuhan pembangunan puskesmas. Akhirnya apa? Yang tadinya jaraknya itu 3 kilo, sekarang jaraknya nggak sampai 3 kilo, cuma 500 meter. Akhirnya dijawab, desa itu tadi yang nggak ada puskesmas, sekarang bisa menjawab, ada puskesmas. Nah, desa yang tetangganya, tadinya jaraknya tadi 3 kilo, menjadi cuma ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Seperti itu, Om Kamal. Masih bisa, Mbak Tias? Ya, lanjut, Bang. Jadi gini, Kang. Ini ada persoalan pada 2 tahun kemarin itu kami mencoba menyampaikan kepada OPD terkait. Nah, salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Nah, ini kan persoalannya adalah apakah desa itu harus membangun sekolah atau OPD itu yang memfasilitasinya? Nah, kalau kami ke OPD, jawabannya kan sama kan. Ya nantilah dianggarkan. Atau tunggulah, kan ini jaraknya dekat, nggak usah lah. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor jumlah siswanya kan. Nah, itu juga kalau kita desa yang dimekarkan itu dibangun sekolah, maka otomatis jumlah siswanya akan berkurang. Jadi kebetulan kampung kami adalah kampung KB kan. Jadi memang agak susah, sedikit sekali jumlah penduduknya Mbak Tias. Karena masyarakatnya walaupun tingkat pendidikannya masih di taraf rata-rata, tapi dalam hal ber-KB itu mereka lebih nurut dibandingkan kalau ada yang perintah yang lain. Tapi kalau untuk KB nggak bisa ditawarkan, udah harga mati. Nah, jadi ya kerugiannya itu. Makanya saya terkadang di musyawarah saya sempat ngomong begini, kalau bisa ya setahun ini atau 2 tahun ini ke depan ya sementara jangan dulu KB lah, tambah dulu masyarakatnya, kasihan juga kan kalau tinggi sudah 5 tahun mau begitu-begitu terus. Nah, ini juga jadi persoalan kan. Pemahaman kami begini, kalau ini tetap harus dipegang teguh, dilemanya adalah bisa jadi 5 atau 10 tahun ke depan sekolah itu akan ditutup karena udah nggak ada murid kan. Nah, itu takutnya gitu. Hari ini aja data terakhir kami untuk kelas 6 aja kan, kelas 6 SD itu cuma 6 orang kan. Ya, cuma 6 orang. Nah, nanti gimana 5 tahun ke depan kan? Menunggu yang anak-anak di PAUD kan butuh waktu juga. Nah, ini mungkin
Ya itulah yang kami hadapi, ada persoalan-persoalan yang mungkin di luar bayangan teman-teman atau bayangan pemerintah pusat bahwa ini loh ada dampak dari persoalan KB tadi. KB itu memang menguntungkan, nggak ada yang salah. Tapi itu tadi jumlah anak itu Kang, jumlah jiwa di desa itu lama berkembangnya Kang. Ya. Oke, Om Gamal, Baik, ini saya permasalahannya bergeser ini. kalau saya gini, Matias, itu ada namanya desa Kebumen. Dia punya SD, tapi nggak nempatin di tanah desanya desa Kebumen, tapi di desa tetangga, yaitu desa Rempuah. Dan tahun 2022, desa itu menjadi desa mandiri. Dia apakah ada SD gitu? Yang dia miliki itu ada, tapi bukan di tanah desa. Jaraknya ada cuma berapa 100 meter. Tapi ya itu tadi dipisahkan dengan jalan raya, sama dengan Gamal. Puskesmas pun sama. Tapi kami desa itu ya Kebumen itu membangun PKD karena itu kebutuhan yang mendekatkan. Kadang-kadang kan ada sebuah pilihan masyarakat, aku cocoknya ke PKD, aku cocoknya kalau ini aku ke puskesmas. Ya itu kan ya negara kan hadir untuk mendekatkan dan membuat warganya nyaman. Dan ternyata dari keterbatasannya itu dia menjadi desa mandiri. Untuk tahun 2022 juga mendapatkan dana alokasi kerja juga sekitar 260 juta. Begitu Om Bambang. Iya, menarik sekali nih teman-teman. Jadi memang pembahasan keterkaitan dengan IDM ini perlu apa ya? Perlu wawasan dan perlu teman untuk sharing. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi di lapangan, jangan sampai itu kita selesaikan sendiri. Kita punya jalur struktural, kita ada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi nanti kita bisa saling saling bertanya, khususnya untuk PLD, karena nanti PLD yang benar-benar memfasilitasi dan mendampingi desa dalam pengisian setiap indikator yang ada di EKL, IKS maupun IKE. Jadi teman-teman yang ada di sini maupun di forum YouTube, besok kita akan praktek langsung keterkaitan dengan pengisian indikator yang jumlahnya cukup banyak, ada 600 lebih pertanyaan yang ada di IDM. Jadi besok kita akan secara langsung bisa belajar bersama dan menyelesaikan ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan waktu kita memfasilitasi desa. Tapi yang jelas bagi teman-teman, apapun nanti yang terinput dalam pemutakhiran data IDM, jangan sampai itu mengolah data. Jangan sampai mengolah data. Artinya apa? Ya yang ada kondisi real di lapangan itu ya kita input seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Gamal, jika memang tidak ada sekolah ya memang tidak ada, tapi kalau jaraknya dekat, nah nanti akan ada penilaian sendiri. Baik teman-teman, luar biasa forum ini. Sekali lagi besok masih ada kelanjutan dari topik hari ini. Jadi besok kita akan praktek secara langsung untuk pengisian masing-masing indikator yang ada di IDM. Tidak menutup kemungkinan, meskipun ini kita lakukan di setiap tahun, teman-teman akan dapat ilmu baru nanti. Karena apa? Karena mungkin ada teman-teman yang tahun kemarin hanya sekedar untuk update saja tanpa harus update-nya ya update copy paste seperti yang terjadi di banyak pengalaman. Tadi besok kita akan benar-benar membaca satu persatu indikator yang nantinya sangat berpengaruh pada alokasi dana desa yang akan diterima oleh desa. Contoh kasus, kalau teman-teman tidak hati-hati dalam mengupdate jumlah penduduk yang ada di desa, selisih 1 jiwa saja akan berpengaruh pada klaster desa, dan itu alokasi ke desanya banyak sekali. Jadi klaster desa 1, kedua, ketiga, keempat itu selisihnya hampir 50-80 juta. Selisih 1 orang padahal. Jadi memang kita harus hati-hati di situ, jangan sampai karena kita salah input hanya kemarin jumlah penduduknya 3.000,
ya paling samalah 3.000, ternyata ada 3.002, itu sudah naik klasternya, alokasinya juga sudah berbeda. Jadi jangan sampai hanya dikira-kira, teman-teman harus benar-benar fokus untuk mendampingi dan memfasilitasi desa. Luar biasa Kang Iman, kita lanjut besok closing statement untuk sore hari ini. Terima kasih Mbak Tias, bahwa pastikan bahwa dalam kegiatan pendataan IDM, peran daripada pendamping desa sesuai dengan jenjangnya, seperti PLD harus mendampingi, PD di tingkat kecamatan sampai di atas adalah sebagai fasilitator, dan itu harus bersinergi sesuai dengan mitranya kita. Dan pastikan juga bahwa kita bukan mengolah data, tapi kita menuangkan data yang telah ada. Terima kasih Mbak Tias, kembali. Terima kasih banyak Kang Iman. Jadi luar biasa topik sore hari ini. Sekali lagi kita akan bertemu besok teman-teman untuk kita mempraktekkan teori yang sudah kita dapat hari ini. Sekali lagi perlu kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di forum ini maupun di forum YouTube bahwa kita untuk masuk ke Zoom-nya Sambel Desa punya konsep baru. Jadi teman-teman harus melalui aplikasi Interskill dulu untuk mendaftarkan, kemudian nanti akan mendapatkan linknya Zoom melalui aplikasi Interskill. Kita dituntut untuk semakin pintar, semakin cerdas, semakin berinovasi. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Interskill, di situ banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Ada bermacam-macam pengalaman yang dimiliki oleh Kang Iman yang tertuang di situ juga. Nanti teman-teman bisa browsing, lihat-lihat di Interskill. Semua adalah wahana dan sarana kita untuk mengupgrade kemampuan kita untuk mendampingi desa. Baik teman-teman, luar biasa sudah bergabung di sini. Jangan lupa besok kita ada kelanjutan dari topik sore hari ini, dan sekali lagi ini adalah pengantar kita untuk mencari ilmu kesiapan pendataan dan pemutakhiran data IDM tahun 2023. Luar biasa Kang Iman, terima kasih mewakili seluruh teman-teman. Sekali lagi untuk materinya Kang Iman akan kita share besok ya, setelah topik 1 dan topik 2 selesai. Kita akan berjumpa kembali besok, dan siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambel Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Bang Gamal terima kasih, Bang Nurul terima kasih, dan terima kasih banyak untuk Kang Iman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.